Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, terkhusus keluarga besar Al-Arif Billah Al-Habib Salih bin Habib Mukhtar Al-Aidrus, para alim ulama, para guru, seluruh jamaah pembacaan qasidah burudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang mana di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur, bahkan masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pembacaan qasidah burudah, yang mudah-mudahan dengan berkah pembacaan qasidah burudah tersebut kita semuanya selalu mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyat, para pengikut, para pecinta beliau dari dulu, sekarang sampai akhir zaman nanti. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Mubtadi'in, masih membahas tentang manfaat daripada menjaga iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah ini satu manfaat lagi mensabitkan iman, artinya agar iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah mujarrab. Nah, artinya amalan ini sangat mujarrab. Kebanyakan daripada orang-orang yang arifin, dengan adanya pengajaran Nabi kita, mereka itu di dalam tidur dibaca antara sunat subuh dan fardunya 40 kali. Jadi ini amalan supaya iman ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibaca antara sunat subuh dan fardu subuh, yaitu sebanyak 40 kali. Apa yang dibaca? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah ya, ini amalannya lah, antara sunat subuh dan fardu subuh dibaca 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, sampai 40 kali. Nah, ini manfaatnya, kegunaannya untuk agar iman kita ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya meninggal dunia dengan membawa iman. Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan bahwa ada 5 tanda calon penghuni neraka. Jadi ada 5 tanda bahwa dia adalah penghuni neraka. Yang pertama, kata Imam Fudail bin Iyad, tandanya adalah qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi itu keras hati, kadakawa dinasihati, kadakawa dipadahi. Jadi hidupnya itu mau menang sendiri aja. Jadi kadakawa
menerima nasihat daripada orang lain. Ini salah satu tanda calon neraka nih. Qaswatul qalbi, keras hati. Ada manusianya ini. Apalagi yang memberikan nasihat di bawah inya, umur misalnya tak tua inya, ilmu tak banyak inya, ada mungkinnya bisa menerima nasihat. Orang yang lebih dari inya aja kada diterimanya nasihat yang diberikan, apalagi di bawah dirinya. Nah, jadi tanda yang pertama itu qaswatul qalbi, keras hati. Yang kedua tandanya kata Imam Fudail bin Iyad, calon penghuni neraka itu jumudul ain. Jumudul ain itu keras mata. Maksudnya susah untuk mengingat kesalahan, susah untuk taubat kepada Allah, susah untuk mengingat dosa-dosa yang dia lakukan. Seakan-akan hidup itu kada pernah punya kesalahan, seakan hidup itu tidak pernah punya dosa. Jumudul ain. Jadi kadada kisahnya menangis itu karena mengingat dosa, kadadanya menangis itu karena mengingat kesalahan. Paling menangis kada berduit misalnya, atau permasalahan keluarga misalnya, permasalahan usaha. Tapi kalau berhubungan dengan masalah dosa, dengan masalah kemaksiatan, ini kada pernah ingin untuk mengingat hal tersebut. Jumudul ain, keras mata. Artinya kada mau mengeluarkan air matanya untuk mengingat kesalahan atau daripada dosanya. Kadang mungkin manusia itu tidak punya salah, tidak punya dosa. Al insan makhluk khata'wan wan nisyan. Pasti ada kesalahan, baik yang besar ataupun yang kecil. Jadi hidupnya merasa asa kada pernah punya salah. Rasa pembersihnya, rasa pembaiknya nih. Nah, kalau ada di hati yang seperti itu, kada pernah punya kesalahan, nah hati-hati itu tanda daripada calon penghuni neraka. Jadi yang kedua jumudul ain. Yang ketiga tanda penghuni neraka kata Fudail bin Iyad, qillatul haya, sedikit malu. Sedikit malu artinya itu dirinya kada pernah merasa malu bahwa ketika dia meninggalkan perintah daripada Allah, ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu kada ada rasa malunya kepada Allah. Qillatul haya. Apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan santai aja. Kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan, kan ada permasalahan untuk dirinya. Qillatul haya, sedikit rasa malunya. Yang keempat kata Imam Fudail bin Iyad, tanda calon penghuni neraka itu raghbatun fid dunya, gemar senang pada dunia. Jadi kalau urusan dunia pandahuluan niat, tapi kalau urusan akhirat belakangan, bahkan mungkinnya kada umpat untuk urusan akhirat itu. Nah, sekarang kembalikan kepada diri kita, mana kegemaran kita itu, apakah lebih kepada dunia atau kepada akhirat? Bila kegemaran kita lebih kepada dunia, nah hati-hati itu, berarti itu salah satu tanda calon daripada neraka. Berlanjut kegemaran raghbah tadi kepada dunia sampai akhir hayatnya, itu yang ditakutkan. Nah, kada ada taubatnya. Dalam hadis dikatakan ad-dunya itu mal'unatun, dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada di dalamnya, illa, nah kecuali nang kada dilaknat, zikrullah, zikir kepada Allah, itu kada dilaknat. Wa mawalah, dan yang mengiringinya, apa gawian nang membawa untuk zikir kepada Allah Ta'ala, berisi harta tapi digunakan agar untuk bisa zikir kepada Allah, nah itu wa mawalah, itu kada dilaknat.
Apalagi wa aliman, dan orang yang alim, orang yang punya pengetahuan. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Nah, ini 4 macam nang kada dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, termasuk daripada dunia mal'unatun, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Masuk kada kita itu zikrullah wa mawalah, aliman, muta'alliman. Selain daripada yang 4, berarti kita termasuk daripada mal'unatun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dunia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini adalah untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat untuk bercocok tanam negeri akhirat. Dalam Quran itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan diberikan hidup di dunia untuk ke akhirat, bukan tujuan kita di dunia selamanya, kada. Jadi jangan sampai kita berpikirnya dunia ini kehidupannya yang iyaan sudah, padahal ini sarana untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada masalah di dalam dunia ini hendak sugih, hendak miskin, hendak bungas, hendak jelek misalnya, itu kada permasalahan. Yang penting akhirat kita baik. Yang penting akhirat kita baik. Jadi semuanya tujuannya adalah untuk agar kita itu di akhirat selamat. Nah, jadi dunia ini sarana, bukan tujuan awal. Sarana untuk menuju akhirat. Karena siapa ada hidup di dunia ini 50, 60, 70 aman sampai. Siapa ada? Coba lihat sekarang 60, 70 sudah selesai sudah. Apalagi kabar dunia, rumahnya banyak, hartanya banyak, mobil banyak, lagi ada apa-apanya. Makanya hati-hati. Nah, jadi akhirat nang ian. Jadi kita berlomba-lomba untuk bekal ke negeri akhirat. Nah, yang kelima termasuk daripada tanda calon penghuni neraka, kata Imam Fudhail bin Iyad, tulul amal, panjang angan-angan, banyak kehendak untuk masalah dunia. Jadi pikiran itu ke depan itu cuma mikirkan kayak apa aku nih maulah ini, kayak apa aku nih nukar ini, kayak apa aku kedadak nih aku hafalannya misalnya sekian, ke depannya amalanku harus bertambah nih, ibadahku harus bertambah nih, karena pikiran kita itu. Jadi cuma tulu amal itu masuk kepada dunia. Jadi tulu amal itu bukan ke akhirat, ke dunia. Nah, ini kalau terus berlanjut sampai akhir hayatnya, nah itu dikhawatirkan hanya termasuk daripada calon penghuni neraka. Jadi ada 5 tanda kata Imam Fudhail bin Iyad. Qaswatul qalbi, jumudul ain, qillatul haya, raghbatun bid dunya, tulul amal. Inilah soal munkar dan nakir di dalam kubur dan jawabnya. Nah, kita nanti masuk ke dalam kubur itu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ini secara prosedur ditanya, ada pertanyaan daripada munkar dan nakir secara prosedurnya. Tapi ada kayaknya ada pertanyaan. Kayak kita juga di dunia ini. Aman kita tuh kan razia tuh. Kebiasaan polisi yang merazia kita pasti nanya, mana STNK, ya kan? Mana SIM, kurang ini kurang itu. Tapi ada juga yang ditanya ketika polisinya melihat, silahkan lanjut aja. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kali ini di dalam kubur itu malaikat munkar dan nakir kadang menanya kita, mau melihat kita, silakan. Nah, maunya kayak itu. Nah, amun ditanya itu, kita ditanya polisi aja di dunia kayak apa? Nggatar. Bila sudah stop aja polisi, mana STNK? Wah, sudah. Gitu aja. Mana SIM? Wah. Itu di dunia tuh polisi itu. Apalagi kita di akhirat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Apa pertanyaannya? Marrabbuka, siapa Tuhan engkau?
Amun kita tahu jawabannya Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nyaman ada bang bacaannya. Mungkin itu buat catatannya kan ajar. Kada senja gampang gitu bang baca catatan ke sana. Apa pertanyaan waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Aman ada jawabannya yang sini sudah. Wa Muhammadun nabiyyi, Muhammad adalah nabiku. Wa madinuka, dan apa agama engkau? Dijawab wal islamu dini, Islam agamaku. Wa ma imamuka, dan apakah ikutan engkau? Dijawab wal Qur'anu imami, Al-Qur'an imamku. Wa ma kiblatuka, dan apakah kiblat engkau? Dijawab wal Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku. Wa ma ikhwanuka, dan siapa saudara engkau? Dijawab wal muslimuna ikhwani, sekalian orang-orang Islam saudaraku. Wa ma i'tikaduka, dan apa i'tikad engkau? Dijawab wa tauhidu i'tiqadi, dan bermula mengesahkan Allah adalah i'tikadku. Wa mal ladzi muta'alaih, dan apakah sesuatu yang engkau perhatikan sewaktu matimu? Dijawab wa na'ishtu wa mutu'ala qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bermula hidupku dan matiku adalah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pertanyaan malaikat munkar dan nakir nantinya. Maka itu dihafali ayat di dunia aja, dibocarakan bang sudah pertanyaannya sudah. Itulah menyakawa. Nah, namun kita kadang membiasakan sering menyebut nama Allah, sering menyebut nama Rasulullah. Pada mungkin kita bisa untuk menjawab daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah ini talqin. Kebiasaan kan ada talqin tuh. Ketika orang meninggal dunia dimasukkan ke dalam kubur, ya Allah. Nah, ditalqin tuh. Nah, hukum talqin ini ada 3 macam, ada sunat, ada mubah, ada makruh. Nah, pendapat mazhab daripada ulama Syafi'i dan daripada ulama Hambali, sebagian daripada ulama Maliki, sebagianlah daripada ulama Maliki, dan sebagian daripada ulama Hanafi itu masuk daripada berpendapat hukumnya sunat. Jadi kuat nih. Jadi talqin itu sunnah. Jadi sekalian ulama Syafi'i, ulama Hambali, sebagian daripada ulama Maliki, sebagian daripada ulama Hanafi, mereka berpendapat bahwa talqin itu sunnah. Nah, yang berpendapat mubah itu sebagian daripada ulama Hanafi. Yang berpendapat makruh itu sebagian daripada ulama Maliki. Nah, yang kuatnya itu sunat. Karena Syafi'i, Hambali, semuanya, sebagian Maliki, sebagian Hanafi berpendapat bahwa talqin itu sunnah hukumnya. Tujuannya apa talqin itu? Melajari si mayyitkah? Kada, mengingatkan si mayyit dan sekalian yang hadir di sana bahwa nanti ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kamu yang sudah meninggal dunia itu apa nanti ajari lagi? Mengatakan nang sudah meninggal dan mengatakan nang masih hidup. Kaina kematian yang kainina. Ada kena pertanyaan malaikat munkar dan nakir supaya kita ingat. Nah, itu tujuannya daripada talqin. Nah, jadi mudah-mudahan artinya kita tuh jangan sampai ditanya. Mau ditanya tuh ya susah, ngaran ditanya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ada pertanyaan daripada malaikat munkar dan nakir. Kayak apa caranya? Nah, kita banyak-banyak mendekat kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun memodal diri kita nih asa kada mungkin panglapah benar. Jadi banyak bersalawatlah Nabi kita Muhammad, banyak kita mendekat kepada keturunan Nabi Muhammad, membantu mencintai keluarga Nabi Muhammad. Nah, itu supaya kita terlepas daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Lain nangkir nakir lah. Namun ditanya tadi susah benar. Nah, ada mungkin kita bisa menjawab. Namun kada bantuan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita lanjutkan riwayat daripada Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala, wallahu a'lam bissawab. Bisirrin Nabi wa alihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقكم لما ترضى قولا وفعلا كرما. وارزقنا كل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نوصى بالخير ونقبى كل الشر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون واغفر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر أستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتابه الناس الشفاء. وعلى آل الكرام الشراب وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما.